Assalamualaikum teman-teman, halo semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, aku mau memberitahu kepada teman-teman semua berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk pergi belajar di Ma'had Al-Azhar. Tapi ini versi aku. Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari kita nonton video ini dari awal sampai akhir. Tapi jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke? Nah, untuk yang pertama itu adalah biaya keberangkatan. Nah, untuk biaya keberangkatan itu biasanya tergantung dari mediator yang kita pilih. Ada banyak juga mediator yang dapat kita pilih, teman-teman. Salah satunya, aku ke Mesir ini menggunakan mediator dari Helwa Center. Karena Helwa Center itu sudah sangat terjangkau, teman-teman. Untuk harganya itu di 17 juta. Tapi dari 17 juta itu apa aja sih yang kita dapatkan? Nah, kita sudah mendapatkan tiket dari Jakarta ke Kairo. Lalu kita mendapatkan dampingan dari Jakarta ke Kaironya. Terus kita mendapatkan free 1 bulan tempat tinggal. Dan sudah termasuk biaya pemberkasan dan biaya pendataan untuk kita masuk ke Ma'had Al-Azharnya. Jadi teman-teman semua mau nggak nih pergi belajar ke dia Al-Azhar? Yang kedua adalah biaya kehidupan. Menurut aku, biaya kehidupan di Mesir itu tidak terlalu mahal. Jadi tinggal kita aja yang harus pintar-pintar mengatur keuangannya. Mana uang yang harus kita keluarkan, mana uang yang tidak harus kita keluarkan, dan mana uang yang harus kita tabung. Nah, dari itu aku udah bagi menjadi 5. Untuk yang pertama itu adalah biaya penginapan. Untuk biaya penginapan itu tiap orang berbeda-beda. Kalau dari aku sendiri, aku tinggal di Sako yang alhamdulillah cukup untuk aku tinggal di sini. Harga Sako itu adalah apartemen ya. Sako itu apartemen. Nah, kalau di Sako aku itu 1.700 pon atau 1,5 juta per bulannya. Itu belum sama air dan listrik. Nah, karena air dan listrik itu bayarnya berbeda. Jadi kadang air dan listrik itu mahal atau murah, tergantung seberapa sering kita menggunakannya aja. Jadi dari 1.700 itu kita bagi menjadi 8, ya totalnya itu 285 pon atau kalau dirupiahkan itu 260.000 per bulannya. Untuk yang berikutnya yaitu biaya makan. Untuk makan, kami biasanya mengadakan jadwal piket. Biasanya kami membeli beras, itu patungan ya. Untuk membeli beras, membeli bahan-bahan untuk memasak lauknya. Terus untuk biaya per orangnya itu di 200 sampai 300 pon. Kalau dirupiahkan itu kisaran 190 sampai ke 270.000. Itu per bulan. Tapi itu relatif dan berbeda-beda. Tergantung kesepakatan bersamanya aja. Ada juga teman-teman yang mau makan di luar, itu biasanya membutuhkan biaya yang lebih. Jadi gitu. Untuk yang berikutnya yaitu adalah biaya transportasi menuju ke sekolah. Untuk biaya transportasi menuju ke sekolah itu biasanya kita naik bus atau naik Tremco. Tremco itu sama dengan angkot lah kalau di Indonesia. Itu biasanya kita bayar 5 pon. 5 pon itu kalau dirupiahkan itu harganya sekitaran 4 ribuan. Jadi kalau kita pulang pergi itu 10 pon. 10 pon kalau dirupiahkan itu 9 ribuan. Nah, kalau dalam 1 bulan itu adalah 220 pon. Kalau dirupiahkan 200.000 per bulannya. Itu untuk biaya transportasi ke sekolah ya. Untuk yang berikutnya yaitu biaya wifi. Untuk wifi biasanya kita membeli yang 250 GB. Jadi kalau 250 GB itu harganya 270 pon. Kalau dirupiahkan itu ya kisaran 200
250.000 mungkin, 250 ribuan. Nah, 270 pon itu dibagi menjadi 8, jadi per orang itu 33 pon. Jadi kalau dirupiahkan itu 30.000 lah, 30 ribuan. Nah, biasanya itu bertahan cuman 2 minggu kurang lebih, nggak sampai sebulan ya. Karena kita rame, jadi ya gitulah, karena rame kan. Nah, tapi biasanya kalau habis kita Idova itu paket tambahan 100 giga itu bayarnya 120 pon ya. Kalau 120 pon itu palingan 110.000, kayaknya 110.000 sih. Nah, jadi per orang itu tinggal 15 pon, ya Allah, tinggal 15 pon bayarnya. Nah, untuk wifi kita ya habis 50 ponan lah. Untuk wifi itu 50 pon kalau dirupiahkan itu 40 ribuan, 40 sampai 45 ribu. Itu tergantung seberapa sering kita mengisi wifi-nya aja. Jadi harus hemat-hemat juga ya, walaupun kita ramai. Ya gitulah. Nah, yang terakhir nih, yaitu pulsa atau internet. Pulsa itu mahal, minta ampun, mahal banget kalau di sini. Kalau di Indonesia tuh pulsa 10.000 bayarnya 11.000. Kalau di sini pulsa 10.000 bayarnya, aku pernah beli itu 10.000, 10 pon, harganya 18 pon. Mahal. Ini kalau untuk kuota internet nih, di sini tuh ada macam-macam jenis kartu. Kalau aku yang gunain saat ini, aku pakai Wii itu sama kayak Tri mungkin kalau di Indonesia nya, cuman lumayan kencang juga kalau Wii-nya itu. Kalau ibaratkan itu ya Tri sama kayak Tri. Kalau Wii itu menurut aku harganya ya 6,5 pon, 6,5 giga itu harganya di 62 pon. 62 pon itu kayaknya di 50 ribuan, 56 ribu. Nah, itu untuk 6,5 giga itu biasanya belum nyampe sebulan udah habis itu. Karena ya kalau sering di luar pasti menggunakan kuota, jadi harus pintar-pintarnya aja kita mana yang harus digunain aplikasinya. Jadi harus hemat-hemat juga untuk kuota internet karena mahal banget di sini. Jadi untuk biaya kehidupan ada 5 itu, ada biaya apartemen, biaya penginapan, terus biaya makan, lalu biaya transportasi, biaya wifi, dan untuk biaya pulsa dan internet. Nah, untuk yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah biaya BK atau biro sakoso dan biaya DARS atau bimbel. Kita mulai dari yang BK dulu ya. BK itu di Biro Sakoso. Di Biro Sakoso itu kita itu tempat pemantapan bahasa. Jadi semua itu ditanggung oleh pihak Al-Azhar. Dari buku-bukunya itu semua Al-Azhar yang nanggung. Jadi tinggal kitanya aja yang harus rajin, harus tekun, harus disiplin. Karena dari Al-Azharnya sendiri udah memberikan kita free, gratis untuk dapat sekolah di Biro Sakoso. Nah, itu untuk di Biro Sakoso ya, tanpa ada biaya apapun untuk di DK-nya. Kalau untuk DARS itu beda lagi. Kalau DARS itu bimbel, nah tiap tempat itu berbeda-beda ya, karena nggak semua tempat biayanya sama. Nah, kalau dari tempat saya sendiri itu biaya bimbelnya itu atau DARS itu 500 pon per bulannya. Atau kalau dirupiahkan itu seharga ya kisaran 470-an mungkin. Nah, dan beliau juga yang ngajarin saya itu, kami belajar darsnya rame-rame ya. Nah, gurunya itu beliau adalah salah satu santri dari Helwa Center yang udah berpengalaman juga. Jadi insya Allah paham. Insya Allah.
Nah, udah tahu kan biaya yang harus kita keluarkan untuk pergi belajar ke Mesir? Itu sebagai contoh ya, itu dari aku pribadi biaya pengeluarannya. Ya karena setiap orang itu berbeda-beda pengeluarannya, nggak semuanya sama. Jadi buat teman-teman yang mau ke Mesir, itu bisa jadi contoh juga atau patokan kalau misalnya mau ngikutin aku. Nah, bagi teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir, aku berterima kasih. Semoga kalian makin betah di channel aku dan semoga kalian terus mensupport aku dari awal aku mulai video ini. Dan jangan lupa juga ya di-share ke grup-grup kalian, di-share ke teman-teman kalian juga. Semoga video aku dapat bermanfaat. Maka dari itu, jangan lupa di-like, komen, dan subscribe. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.